Tadi kita ketahui aturan produksi itu adalah alfa menghasilkan beta, gitu ya. Kalau di bahasa reguler, alfanya itu terdiri dari satu simbol non-terminal. Masih ingat simbol non-terminal? Simbol non-terminal itu kalau kita ingat kembali, grammar itu, ada yang masih ingat grammar? Didefinisikan bagaimana grammar? Bugi Sulistyo. Hadir Bugi Sulistyo? Hadir, Bu. Nah, bagaimana tata bahasa atau grammar didefinisikan? Grammar didefinisikan 4 tuples. Apa saja itu yang ada ininya nih? Simbol non-terminal. VT, VN, S, saya lupa P apa Q waktu itu kita sebutnya. Saya sebut di sini P, ya. Biasanya ada P, ada Q dalam dalam literatur. Ini adalah simbol terminal, ini simbol non-terminal, ini simbol start, awal. Ini adalah aturan produksi, kumpulan-kumpulan aturan produksi. Ingat ya? Oke, kenapa kalian harus ingat? Karena di sini kita akan mendefinisikan tata bahasa dari sebuah FSA, tata bahasa otomata atau tata bahasa reguler dari sebuah FSA, gitu ya. Jadi ini yang 4 ini, yang definisi grammar atau tata bahasa ini harus tetap diingat ya, yaitu VT, VN, ES, dan P atau kumpulan-kumpulan kumpulan-kumpulan simbol terminal, kumpulan simbol non terminal, simbol awalnya apa, dan kumpulan-kumpulan dari aturan produksi yang digunakan. Di mana aturan produksi, kalau kalian lagi masih ingat, itu menggambarkan transisi yang terdapat di dalam FSA. Nah, kembali ke sini, bagaimana aturan produksi dalam tata bahasa reguler? Tata bahasa reguler seperti ini, aturan produksinya alfa menghasilkan beta, di mana alfanya mengandung satu simbol terminal dan betanya tadi itu adalah untayan-untayan simbol terminal dan non-terminal, di mana maksimal satu simbol non-terminal yang terletak di ujung kanan. Gitu ya, di ujung kanan. Oke, jadi betanya seperti ini. Untayan simbol terminal dan non-terminal, di mana maksimal satu simbol non-terminal dan terletak di ujung kanan, gitu ya. Jadi betanya itu kalau mengandung simbol terminal itu maksimal 1 dan terletak di ujung kanan. Nah, kalau bagaimana kalau kita contohkan, misalnya gini, ini harus simbol non-terminal. Satu simbol non-terminal. Simbol non-terminal yang kita tahu di tata bahasa otomata itu adalah disimbolkan dengan huruf-huruf kapital, gitu ya. Huruf kapital. Contoh di sini simbol awalnya itu kita contohkan S. Nah, sehingga contohnya nih, alfanya itu S. Ya, alfanya itu S, maka betanya apa? Boleh berupa untayan simbol terminal saja, artinya di sini kan maksimal satu simbol non terminal. Contohnya begini, simbol terminal ini simbol-simbol di dalam tata bahasa, di mana disimbolkan dengan huruf-huruf kecil atau angka yang merepresentasikan simbol input yang digunakan di dalam FSA atau sigmanya kalau di FSA, gitu ya. Contohnya misalnya nih A, ya A kecil, ataukah misalnya AA. Nah, ini bentuknya ya. Nah, kita tahu simbol non terminal ini
adalah simbol di dalam tata bahasa di mana simbol non terminal ini mempunyai turunan, gitu ya, dapat diturunkan lagi menjadi sesuatu. Kapan penurunannya selesai? Ketika menghasilkan untayan simbol terminal semuanya. Sehingga kalau ada beta seperti ini, misalnya beta ini adalah hasil produksi. Ini kan kalau kita baca alfa menghasilkan beta. Alfa ini adalah sesuatu yang memproduksi, apa yang diproduksi adalah beta. Hasil produksi. Nah, kalau ada hasil produksinya seperti ini mengandung simbol non terminal, maka ini harus simbol non terminal ini harus memiliki penurunan, gitu ya. Penurunannya seperti apa? Maka ini artinya alfa ini simbol A ini, A kapital ini harus memiliki produksi, gitu ya. Nah, ini harus ada produksinya. Misalnya produksinya seperti ini. Maka ini contoh dari tata bahasa reguler, gitu ya, aturan produksi dalam tata bahasa reguler memenuhi definisi dari aturan produksi di dalam tata bahasa reguler, gitu ya. Apa maksudnya ini? Kalau kita lihat dari sini, ini kalau kita turunkan maka seperti ini. Sama dengan di FSA, ketika kita mengartikan sebuah tata bahasa reguler, penurunan dari aturan produksinya juga harus dimulai dari simbol awal. Maka ini sama dengan begini. Kalau kita mau gambarkan apa yang diproduksi oleh tata bahasa ini, gitu tadi kan, di mana A menghasilkan beta. Ya, jadi A hanya ini menghasilkan beta. Sehingga tata bahasa reguler ini, gitu, dengan kumpulan produksinya ini ada 2, ini menghasilkan untayan string ini AB, gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, contoh misalnya kita punya aturan produksi seperti ini. Kumpulan produksinya seperti ini. Ini boleh kan? Ini benar ya. Kemudian A-nya misalnya seperti ini. A, B, A. Maka karena ini ada mengandung satu simbol non terminal tetapi tidak di ujung kanan, maka ini bukan, kok ini ER, sorry maksudnya bukan ER ya, RG, regular grammar, maka ini bukan regular grammar karena ini tidak sesuai dengan definisi dari regular aturan produksi di dalam regular grammar, gitu ya, bahwa kalau mengandung simbol non terminal maka harus di ujung kanan. Sampai sini paham ya? Definisinya dulu paham ya, baru kita nanti masuk hubungkan dengan aturan produksi FSA. Jadi betanya itu adalah untayan simbol terminal non terminal. Kalau mengandung non terminal maksimal 1 dan diletakkan di ujung kanan. Dan kita tahu simbol non terminal adalah simbol yang memiliki turunan, dapat diturunkan, gitu ya, penurunannya ada. Artinya simbol non terminal ini bisa menghasilkan hasil produksi, bisa menghasilkan beta, gitu ya. Penurunan akan berhenti ketika menghasilkan untayan simbol terminal. Nah, aturan produksi di dalam regular grammar itu menghasilkan transisi-transisi yang terjadi di dalam sebuah FSA. Sehingga kalau kita mau gambarkan misalnya nih, tadi kita punya aturan produksi seperti ini, kumpulan-kumpulan produksinya seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau definisikan grammarnya itu gimana? Kalau misalnya kita punya
contoh seperti ini atau kumpulan produksinya. Kita tahu grammarnya itu yang 4 tuples ini. Kalau kita lihat di sini, simbol-simbol terminalnya itu apa saja? Yaitu yang kita gunakan A dan beta, A dan B, A, B, ya. Kemudian simbol non terminalnya apa yang kita gunakan? Yaitu S dan A, gitu ya. Kemudian simbol awalnya S, dan aturan produksinya itu ada 2. S menghasilkan AA dan A menghasilkan B, gitu ya. Ini adalah definisi dari tata bahasa kita. Nah, sekarang bagaimana dengan FSA-nya? Misalnya kita diberikan sebuah grammar bahasa reguler seperti ini. Coba gambarkan FSA-nya, ya, bagaimana caranya. Tadi masih ingat waktu Ibu mengatakan bahwa aturan-aturan produksi ini merepresentasikan dari transisi yang terjadi di FSA. Jadi misalnya seperti ini, S menghasilkan A kapital, maka nanti di mesin FSA kita ada transisi dari sebuah state menuju state yang lain dengan membaca A, gitu. Sama juga dengan ini, ada transisi yang terjadi dengan membaca B, karena yang dihasilkan adalah untayan-untayan simbol input ini, gitu ya. Nah, sehingga bagaimana caranya kita menggambarkannya? Kita tahu bahwa di grammar simbol awalnya itu S, sementara di FSA juga harus didefinisikan simbol awalnya. Kemarin waktu kita belajar FSA, untuk mendefinisikan FSA itu ada 5 tuples, yaitu Q, sigma, kemudian simbol awal, simbol akhir, dan yang terakhir transisi. Nah, kalau dari aturan produksi yang ada di atas ini, grammar yang ada, maka untuk menggambarkan Q-nya itu apa, sigmanya itu apa, kemudian Q0, F, dan fungsi transisinya bagaimana. Nah, karena di sini S menghasilkan A kapital, ini adalah menggambarkan sebuah transisi, artinya ada perpindahan dari sebuah state ke state yang lainnya dengan membaca satu simbol input, yaitu A. Nah, artinya apa di sini? Simbol non terminal ini mewakili sebuah state, gitu ya. Jadi kalau ada 2 simbol non terminal yang di dalam grammar kita, maka ada 2 state yang kita gunakan. Maka Q0 ini, Q-nya ini kita definisikan ada 2 state, ya. Terserah apa nama state-nya, gitu ya. Kemudian simbol-simbol non terminal, ya, simbol-simbol non terminal di dalam grammar ini merupakan simbol input yang kita gunakan di dalam FSA. Karena ada ini A dan B, maka ini menjadi simbol input. Kemudian state awalnya itu S, di mana S itu mewakili Q0 karena dia state awal, maka gitu ya. Sekarang F dan transisinya bagaimana? Dari 4 tuples yang sudah kita definisikan ini, coba kita gambarkan FSA-nya coba. Nah, kita tahu tadi simbol awalnya itu adalah S, di mana S itu Q0, maka kita tulis Q0, kemudian ada Q1, ya kan? Nah, untuk produksi yang pertama, yaitu S menghasilkan A
A kapital, artinya ada transisi dari Q0 karena S ini adalah Q0 tadi ya. Ya kan? Ini mewakili Q0 S-nya. Jadi ada transisi dari Q0 ke state yang lain, bukan ke S gitu ya, ke state yang lain dengan membaca A. Kebetulan state kita kan ada dua, artinya A ini merupakan state Q1 di FSA kita. Menghasilkan A gitu ya. Kemudian ada transisi yang selanjutnya, yaitu A menghasilkan B saja, di mana tidak ada simbol non-terminal, ya kan? Tidak ada simbol non-terminal di betanya. Artinya apa? Aturan produksi ini menggambarkan transisi terakhir. Artinya ketika kita buat transisi, transisinya berakhir di aturan produksi ini, di produksi ini. Jadi produksi ini merupakan turunan terakhirnya di dalam penurunan simbol terminalnya. Nah, sekarang bagaimana kita gambarkannya? Kalau kita lihat di sini, ada terjadi transisi dari state yang diwakili oleh A, yang mewakili A. State apa tadi? State Q1 dengan membaca B, setelah itu berhenti. Nah, sekarang bagaimana kita gambarkannya? Artinya ada transisi dari Q1. Transisinya kemana? Bisa ke Q0 atau ke dirinya sendiri. Kalau kita lihat ini ya secara umum ya. Sekarang kalau dia transisi ke Q0, maka aturan produksi ini tidak tergambar secara benar. Kenapa? Kalau dia bertransisi ke Q0 harusnya di sini ada S, ya kan? Sama tadi seperti ini. S menghasilkan A kapital, itu artinya ada transisi dari Q0 ke Q1 dengan membaca A. Sekarang kalau ada transisi dari Q1 ke Q0 membaca B, harusnya A menghasilkan BS. Jadi bukan ya. Pun seperti itu ini. Ya, misalnya dia bertransisi begini. Maka harusnya A menghasilkan BA. Gitu ya. A menghasilkan BA. Maka yang benar adalah seperti ini. Ada Q2 di mana Q2-nya ini tidak bisa diturunkan ya. Q2-nya sudah tidak bisa diturunkan menghasilkan B. Di mana dia artinya berupa state akhir. Gitu ya. Jadi dari Q1 menghasilkan B, Q1 bertransisi ke Q2 membaca B, di mana Q2 adalah state akhir. Artinya tidak ada penurunan lagi setelah mencapai produksi ini. Sekarang Bu, kenapa tidak buat transisi dari Q1 membaca B ke Q1 kemudian Q1-nya dijadikan state akhir? Kan juga bisa Bu. Nah, tapi nanti kalau seperti itu, nanti untaian string yang diterima tidak sama, gitu ya. Tidak sama. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kumpulan produksi ini, ketika kita turunkan string-string yang diterima atau yang dipahami oleh tata bahasa ini, untaian string yang dihasilkan hanya ini. Sementara kalau kita jadikan ini menjadi state akhir, maka untaian string yang diterima oleh FSA ini, misalnya ini nggak ada ya, tadi ini kalian jadikan state akhir, gitu ya, misalnya seperti ini transisinya, maka FSA ini akan menghasilkan AB, ABB, ABBB, dan seterusnya, di mana panjang B-nya itu N, maka tidak sama dengan tata bahasa ini, jadi tidak bisa. Sama pun dengan kalau misalnya kita taruh di sini tadi, gitu ya, di mana ini kita jadikan state akhir, gitu ya, yang untuk menggambarkan yang ini tadi, maka apa yang terjadi, FSA ini akan menghasilkan untaian string di sini ini ya, yaitu epsilon A, AB, gitu ya,
AB, 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 AB sepanjang N. Nah, akan salah dengan definisinya dengan tata bahasa yang ada. Gitu. Maka yang benar adalah yang ini. Ya. Itu ini. Sehingga di sini kita butuh Q2. Nah, dan F-nya itu adalah Q2. Transisinya ada 2, yaitu Q0 membaca A ke Q1 gitu ya. Membaca A ke Q1, kemudian Q1 membaca B ke Q2. Ya. Oke. Bisa paham sampai di sini ya? Jadi sama di ekspresi reguler gitu ya. Antara FSA dan ekspresi reguler itu untayan-untayan stringnya harus sama yang diterima, pun dengan ketika kita lihat dari grammarnya ya. Kalau grammarnya menghasilkan untayan string yang ini, ketika kita gambarkan FSA-nya, maka FSA-nya harus bisa menghasilkan untayan string yang sama. Kalau dia menghasilkan untayan string yang berbeda, maka grammar dan FSA tersebut bukan menggunakan grammar yang ini. Misalnya tadi dia bisa FSA kita selain menghasilkan AB, dia bisa menghasilkan ABB. Maka FSA yang kita gambarkan itu tidak menggunakan tata bahasa ini. Paham ya sampai di sini? Sehingga harusnya tadi misalnya bentuknya seperti ini, Q0 tadi A ke Q1, kemudian begini B gitu ya. Nah, ini tata bahasanya harusnya bagaimana? Aturan produksinya itu ada S menghasilkan AA. Bu, ini harus A kah? Ini boleh apa saja kalian gunakan, yang penting dia huruf kapital dan selain yang sudah digunakan gitu ya. Kemudian A-nya menghasilkan B gitu ya. Bagaimana caranya? A-nya bisa menghasilkan B dan A gitu ya. Kalau seperti ini, coba kita turunkan. Kita turunkan ya, supaya kalian paham. Ada apakah cukup dengan seperti ini aturan produksinya ya? S menghasilkan A. A ini harus diturunkan. Penurunannya apa? BA. Yang ininya ya, ini. Itu adalah BA. Muncul lagi A. Nah, maka A-nya ini harus kita turunkan lagi. Kita turunkan, turunannya apa? Yaitu BA. Ya, BA. Nah, proses ini tidak akan berhenti nih. Ya kan? Proses ini tidak akan berhenti karena muncul A terus. Proses penurunannya berhenti ketika menghasilkan untayan-untayan terminal saja. Artinya non-terminalnya sudah berhenti. Nah, kalau seperti ini artinya produksi kita masih kurang nih. Dia hanya bisa menggambarkan transisi perulangannya ini. Q1 bertransisi membaca B ke Q1. Tapi berhentinya belum. Maka bagaimana caranya? Tadi ada transisi, ada aturan produksi lagi, yaitu A menghasilkan B saja. Nah, kalau seperti ini kita bisa turunkan, A-nya menghasilkan B saja, yaitu A, B, B, B. Ya kan? Jadi produksi ini ada dua, yaitu A menghasilkan B, A kapital, atau A menghasilkan B, berhenti gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa singkat. Karena A ini bisa menghasilkan ini atau ini untuk
simbol atau itu adalah ini. Ya kan? Ini atau. Sehingga A ini bisa kita buat seperti ini. BA atau B. Jadi seperti ini. Sehingga grammar untuk FSA ini adalah ini. Apa tadi? VN-nya itu adalah S dan A. Ini kita gunakan. Kemudian VT-nya itu AB. Kemudian ini S. Kemudian aturan produksi yang ada itu adalah S menghasilkan AA, A menghasilkan BA atau B. Bisa ya sampai di sini? Paham ya? Oke, kita kembali ke sini. Maka kalau kita punya mesin FSA seperti ini, bagaimana aturan produksinya? Nah, ini di mana FSA ini ada epsilonnya. Yang tadi sudah paham ya? Atau saya kasih contoh lagi satu sebelum kita masuk di sini. Misal kita punya kita diberikan aturan produksi seperti ini. Diberikan aturan produksi sebagai berikut. S menghasilkan 1S atau 0B, gitu ya. Kemudian karena ini ada B, ini juga harus ada turunannya. Misalnya B menghasilkan 0A atau 1B. Ada muncul A menghasilkan 0. Misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kita buat FSA-nya? Kita tahu kalau seperti ini maka nanti ada key yang mewakili ini, dan mewakili ini. Kemudian sigmanya itu ada 1, 0. Gitu ya. Sekarang kita buat seperti ini. Key 0 ini mewakili S. Artinya dari key 0 ini ada transisi untuk membaca 1 ke state yang mewakili S, yaitu ke dirinya sendiri. 1. Kemudian ada juga S bisa bertransisi membaca 0 ke state yang lainnya yang mewakili B. Misalnya B-nya itu adalah key 1. Key 1 membaca 0. Kemudian dari B ada membaca 0 ke A, artinya ke state yang lain selain key 0, key 1, misalnya ke key 2. Gitu ya. 0. Kemudian B juga bisa membaca 1B. B juga menghasilkan 1B. Artinya dari key 1 bisa membaca 1 ke key 1. Ya. Kemudian A menghasilkan 0 saja. Maka dari key 2 ini A tadi itu mewakili key 2 membaca 0 ke key 3. Di mana key 3 ini berhenti. Nah, maka seperti ini. Bisa ya? Oke. Kita lanjut lagi bagaimana kalau contoh yang tadi. Ini ada epsilon di sini. Kalau dari key 0 ke key 1 kita sudah tahu membaca A, maka kita bisa gambarkan aturan produksinya, yaitu S menghasilkan A, kemudian ada simbol non terminalnya, misalnya AA, gitu ya. Nah, kemudian dari sini bagaimana? Key 1 menghasilkan epsilon simbol non terminal lagi, gitu ya. Epsilon simbol non terminal lagi. Kita tahu simbol epsilon ini adalah simbol input kosong, sehingga nanti
Kalau di misalnya seperti ini, A menghasilkan epsilon B. Kalau kita ingat kembali, misalnya ada untaian AE, A epsilon, ini kita tulis A saja boleh, ya kan? Nah, sama halnya dengan ini. Misalnya ada produksi seperti ini. Ini bisa kita tuliskan A menghasilkan B, ya. Nah, sehingga yang tadi juga seperti itu. Ya, ketika kita mendefinisikan produksi dari Q1 ke Q2 ini. Sehingga dari sini, dari gambar yang tadi bisa kita seperti ini. Gambarkan. Entah misalnya nih ya, kita kembali yang ke tadi ya. Saya gambarkan dulu. Kita disuruh membentuk grammar bahasa regulernya bagaimana dari sini. Ini adalah S, ya, simbol awalnya. Kemudian ada beberapa state nih, ada 5 state yang digunakan. Nah, setiap transisi ini kita gambarkan sebagai aturan produksinya. Untuk transisi dari Q0 membaca A itu ke Q1, maka ini aturan produksinya apa? S menghasilkan A, misalnya kalau dicontoh pakai apa? Oke. AE boleh, ya kan? Dimana E ini mewakili Q1, betul ya. Kemudian ada lagi transisi dari Q1 membaca epsilon ke Q2, maka ini Q1 E menghasilkan apa? Menghasilkan epsilon Q2. Epsilon ke Q2. Misalnya Q2 nya kita gambarkan A. Artinya epsilonnya bisa tidak digambarkan. Oke, ini ya. E nya juga ada ke sini. Misalnya ini Q3 nya diwakilkan dengan B. Menghasilkan epsilon, di sini enggak B. Ya kan? Untuk Q1 epsilon ke Q3, E menghasilkan B misalnya tuh. Nah, ini bisa kita singkat menjadi A atau B, ya kan? Nah, kemudian apa? Dari transisi Q2 membaca A ke Q2, maka ini Q2-nya tadi kita wakilkan dengan A, maka ini A menghasilkan Q2, gitu ya. Q2 juga bertransisi, ada 2 transisinya, yaitu Q2 bertransisi ke sini membaca B, ke Q4. Di mana state Q4 ini adalah state akhir dan tidak ada transisi yang keluar dari Q4. Artinya Q4 ini ketika kita buat produksinya tidak ada turunan dari Q4. Tidak ada penurunan. Artinya betanya tidak ada yang dari Q4. Di betanya tidak mengandung simbol non terminal. Transisi yang menuju ke sini, ya, transisi yang menuju ke Q4, betanya itu pasti tidak mengandung simbol non terminal. Kenapa? Karena dari Q4 ini tidak ada transisi lagi. Beda seperti yang contoh kita di yang awal tadi, ya. Ini kita perhatikan, Q1 ini adalah state akhir, ya. Tetapi dari Q1 ini masih ada transisi yang keluar dari Q1, sehingga nih aturan produksinya, produksi yang dari Q1 itu yang menuju ke Q1 itu, produksi yang menuju ke Q1 itu ada produksi yang dihasilkan oleh Q1 itu ada, yaitu ini. Bisa paham ya?
Nah, kalau dia tadi contohnya seperti ini, maka tidak ada transisi yang keluar dari state akhir. Sehingga nanti produksi yang ada di sini tidak mengandung simbol non-terminal. Apa itu Q2A? Tadi Q2-nya A menghasilkan B. Ini bisa kita singkat menjadi A menghasilkan AA atau B. Gitu ya. Nah, begitu juga yang ini. Transisi dari Q3 menghasilkan B. Itu ada ke Q3, dan transisi dari Q3 menghasilkan B juga ada menuju ke Q4. Nah, ini artinya apa? Q3 tadi itu apa? B. Q3 kita tadi adalah B. Ini aturan produksinya apa? B menghasilkan nih B gitu ya. Kemudian yang ini B menghasilkan B saja. Seandainya tadi ini ada transisi dari Q4 misalnya ke Q2 gitu ya, maka nanti akan muncul di sini adalah ada huruf kapitalnya. Ya. Ada lagi transisi selain yang ini, transisi yang menghasilkan B tetapi ada simbol terminalnya, contohnya yang tadi ini, ya kan? Jadi nanti ada transisinya seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Ini kita bisa singkat menjadi B menghasilkan BB atau B. Kalau kita buat hasilnya jadi seperti ini. Nah, dari gambarnya tadi, inilah kumpulan-kumpulan produksi yang ada di dalam FSA kita. Kumpulan-kumpulan produksi. Sehingga kalau kita definisikan grammarnya itu ini, yang 4 tuples tadi, ya VT, VN, itu ya, aturan produksi dan S-nya. Dimana aturan produksinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu S menghasilkan AE, E menghasilkan A, E menghasilkan B, A menghasilkan A kapital, menghasilkan B kapital, B menghasilkan B kapital, atau B menghasilkan B. Sampai di sini bisa ya? Jadi dari sini ada 2 kemungkinan soal yang bisa kalian pahami. Kalau kita diberikan grammar, kata bahasa gitu ya, yang mengandung aturan-aturan produksi, kita buatkan FSA-nya. Pun sebaliknya, kalau kita diberikan FSA, kita disuruh definisikan tata bahasanya. Misalnya kita punya, coba dikerjakan, ada yang bisa nggak? Kemudian yang nomor 2, ada nggak yang bisa? Coba dioret-oret, ada nggak yang bisa? Saya Bu, nomor 1 Bu, Irfan. Bu, Irfan dari Nuko Suara. Oke, Irfan, silahkan Irfan. Oke. Ntar Bu, kisahnya state terakhir. Satunya terakhir. Nah ini. Oke, seperti itu. Itu yang nomor 1 ya? Ya Bu. Ya, coba yang lain, coba lihat. Soalnya yang terakhir itu sudah tidak dengan lagi, jadi dia cuma hasilkan 1. Oke. Ada lagi yang mau jawab nomor 1? Ada lagi yang mau jawab nomor 1? Gak ada. Oke, tunggu dulu ya. Siapa namanya ini? Irfan dari. Irfan Bu. NIM 47 Ilkom A. Oke, coba kita bahas. Tadi Irfan jawabnya ini salah nggak apa-apa. Q0, Q1, ini state akhir, ini 1, ini 0, ini 1, gitu ya. Coba kita lihat dari sini apa saja untaian string yang bisa diterima oleh FSA, oleh grammar kita ini. Ini ya, S menghasilkan 1A, A-nya ini
diturunkan menjadi, misalnya kita turunkan menjadi 1, artinya untaian string kita, untaian string yang dipahami oleh tata bahasa kita ini salah satunya 1 kalau kita turunkan gini. Ataukah kalau kita turunkan S menghasilkan 1A, kemudian A-nya kita turunkan menjadi OS 0S gitu ya. Jadi 0S gitu ya. Kemudian S-nya misalnya kita turunkan menjadi 1A, jadi 101A. Kameranya. A menghasilkan, misalnya menghasilkan 1. Jadi 1011. Bu, mohon maaf Bu, tadi sepertinya saya ada kesalahan Bu. Oke, Irfan Deriano. Oke. Tadi saya ada kesalahan, state terakhirnya itu bukan di Q1 Bu. Tapi dia punya lagi satu state Q2. Dia dari Q1 ke Q2 itu menghasilkan 1. Gitu Bu. Ini Bu, saya ada kesalahan tadi Bu. Oke, makasih. Itu yang Ibu mau tadi ya. Bu. Nah, kalau kita lanjut. Jadi seperti ini. Ya. 1011 gitu ya. Begitupun seterusnya kalau kita lanjutkan lagi. Jadi nanti untaian string yang diterima itu adalah, yang paling sederhana adalah 11, kemudian perulangannya itu ini ada di sini 01 ya, 0101 misalnya 1010101 gitu ya. Nah, sementara kalau yang ini bisa menghasilkan 111111111 ya kan? Maka ini belum tepat. Nah, untuk menggambarkan yang ini tadi seperti yang dijelaskan Irfan, A menghasilkan 1 harusnya ada di sini. Jadi 1 ini bukan. Nah, ini baru yang benar nomor 1. Ya. Kalau yang tadi harusnya ada, kalau yang seperti ini ya, ini ada transisi dari A, dari Q1 membaca 1 ke Q1 lagi, artinya nanti A menghasilkan 1A ya, A menghasilkan 1A atau 1. Oke, ada yang bisa jawab nomor 2? Saya Bu. Ihya Yardanat. Coba Ihya tunjukkan Ibu. Oke, mana coba lihat. Oke. Kebalik gambar. Oke. Mana? Coba. Yang ini. S menghasilkan 1A atau 1. A menghasilkan 0B, B menghasilkan 1. Oke, makasih Ihya Yarda. Oke, jawaban Ihya Yarda tadi seperti ini. Kalau kita lihat dari Q0 ke Q1 menghasilkan membaca 1 ini ya, dan ini. Oke. Kemudian dari kenapa ada ini? Karena di sini tadi berhenti ya. Ada dia menghasilkan 1 berhenti, tidak diturunkan lagi, ataukah menghasilkan 1 tapi di sini masih ada turunannya, gitu ya. Dilanjutkan. Oke, benar. Dari Q1001. Dari Q1 membaca 0 ke Q2, Q2. Oke. Coba lihat di sini. Kita punya 10101. Apakah diterima oleh FSA ini? 10101. Boleh kan? Nah, apakah ini bisa menghasilkan untaian ini? Coba kita lihat. S menghasilkan 1A, di mana A-nya kita turunkan menjadi 0B, kemudian B-nya kita turunkan menjadi ini 101. Tidak bisa menghasilkan ini. Sementara FSA ini bisa menerima ini untaian ini 10101. Boleh kan? Nah, artinya ada yang kurang di sini. Yang kurang di sini. Coba kita lihat. Dari Q2
ke Q1 membaca 1, di mana Q1-nya tadi ini diwakili B, A ini diwakili B. Ya kan? Di mana kita lihat Q1 ini dia state akhir, tapi juga ada transisi yang keluar dari sini. Nah, itu jangan dilupa. Maka B menghasilkan 1 berhenti, ataukah B menghasilkan 1 dan masih bisa diturunkan. Harusnya ada ini. Kurangnya di sini. Sehingga kalau dari sini ini bisa menghasilkan ini. Contoh tadi B-nya kita turunkan menjadi 1A. A nanti kita turunkan menjadi 0B. 1 0 1, A-nya itu kita turunkan menjadi A-nya menjadi 0 B, kemudian B-nya kita turunkan lagi menjadi 1 0 1 0 1. Yang lain ya, bisa paham ya? Oke, dari 2 soal ini mudah-mudahan kalian sudah paham. Nanti kalau belum paham, Ibu share videonya ya, kalian bisa ulang kembali. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Begitu kita akhiri kuliah hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.